Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Teori dan Praktik Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pengukuran tes minat dan jenis-jenis tes minat. Nah, secara teori kalian sudah mempelajari di semester lalu terkait dengan secara konsep apa itu tes minat dan jenis-jenis tes minat tersebut. Nah, untuk hari ini mohon diperhatikan bahwa hari ini Bapak akan mempraktekkan bagaimana menggunakan salah satu jenis tes minat, yaitu tes SDS Self Directed Search yang dikembangkan. Jadi pengembangan di tes ini dari teorinya John Holland. Nah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan tes minat, yaitu salah satu tes yang digunakan yaitu tes Self Directed Search atau SDS. Nah, rekan saya akan membagikan lembar jawaban. Silahkan diisi identitasnya sesuai dengan identitas yang akan dibutuhkan di pada lembar jawaban, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal pelaksanaan hari ini. Oke. Selanjutnya, rekan saya akan membagikan buku tes. Mohon tidak membuka dulu sebelum saya instruksikan. Oke, kalau begitu silahkan dilihat dan dibuka halaman pertama, halaman terkait dengan pekerjaan yang didambakan. Di situ Anda ditugaskan untuk mengurutkan dari pekerjaan yang Anda idamkan mulai yang urutan pertama sampai dengan urutan ke-8. Misalkan Anda mau menjadi dokter, yang kedua mau menjadi ini. Ketika yang urutan pertama tidak terpenuhi, saya ingin menjadi seperti ini, dan mohon diurutkan ya, mulai dari yang paling Anda sukai sampai dengan yang Anda tidak suka. Jadi mulai dari urutan pertama sampai dengan 8 pekerjaan yang Anda inginkan ke depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soal yang selanjutnya. Di sini ada aspek aktivitas, ada aspek kompetensi, dan ada aspek pekerjaan. Tugas Anda hanya memilih. Kalau kita ke aktivitas dulu, jadi kalau diberi petunjuknya seperti ini. Berilah tanda silam pada huruf di bawah huruf L untuk aktivitas yang Anda suka kerjakan. Jadi ketika Anda suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya, Anda silahkan silang di kolom L, di bawah L. Kemudian kalau ketika Anda tidak suka, silahkan silang huruf D di huruf D di pekerjaan-pekerjaan yang telah disajikan pada soal. Misalkan memperbaiki peralatan listrik, kalau Anda suka kerjakan silahkan disilang L, kalau tidak berarti D. Begitupun di A, di kode A, kode I, S sampai dengan kode C, itu kode aktivitas. Jangan lupa di total ya skor L-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya ke aspek kompetensi. Nah, di aspek kompetensi hampir sama dari segi penjelasan, bahwa tapi di sini kodenya berbeda, Y dan N, tadi L dan D. Nah, di sini secara petunjuk bahwa berilah tanda silam pada kotak di bawah huruf Y untuk aktivitas yang Anda dapat kerjakan dengan baik atau kompeten, dan berilah tanda silam pada kotak huruf di bawah N untuk aktivitas yang Anda tidak pernah Anda kerjakan atau Anda lakukan dengan buruk. Ya, seperti silahkan dipilih R, I sampai dengan C. Ya, silahkan jangan lupa di total skor Y-nya. Selanjutnya yaitu aspek pekerjaan. Secara pengerjaan hampir sama dengan aspek aktivitas dan kompetensi tadi. Nah, untuk di pekerjaan sama dengan ada aspek R, I sampai dengan C. Nah, secara petunjuk seperti ini. Nah, berilah tanda silam pada kotak di bawah huruf Y jika pekerjaan tersebut menarik bagi Anda. Tapi ketika pekerjaan itu tidak menarik bagi Anda, silahkan silang tanda silam di kotak huruf N. Ya, sama dengan tadi, misalkan R, I, A, C sampai dengan S, R, I, A, S, E sampai dengan C. Silahkan pilih sesuai dengan apa yang Anda sukai atau apa yang menarik buat Anda sampai dengan pekerjaan yang tidak Anda sukai. Ya, jangan lupa juga di skor total Y pada aspek pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah aspek menilai diri. Pada aspek menilai diri ini jangan lupa di sini ada kalau kita lihat di soal ada rendah, sedang, dan tinggi. Silahkan
Anda menilai diri Anda sesuai dengan apa yang Anda lihat dari gambaran diri, mulai dari skor 1 sampai 7. Silakan dibaca terkait aspek penilaiannya, mulai dari mekanik, ilmiah, artistik, mengajar, menjual, mengetik. Kira-kira di aspek 6 ini Anda termasuk di rendah, sedang, atau tinggi. Begitupun aspek selanjutnya, kemampuan mekanik, ilmiah, artistik, mengajar, menjual, dan mengetik. Nah, selanjutnya ketika semua aspek sudah terisi, selanjutnya Anda menuliskan kembali nilai-nilai yang Anda scoring tadi, mulai dari skor L, Y, sampai dengan Anda menilai diri, ya. Nah, dimasukkan di kolom aktivitas, R-nya berapa, I-nya sampai dengan C. Begitupun kompetensi, R-nya, I-nya, A sampai dengan C. Begitupun pekerjaan, R-nya sampai dengan C. Begitu penilaian diri. Nah, setelah itu Anda total berapa skor R-nya, berapa total skor I-nya, berapa total skor A-nya, berapa total S-nya, E-nya, dan C. Dan selanjutnya Anda harus melihat dari 6 aspek ini yang mana skor paling tertinggi pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu bisa kita lihat dari hasil penyembelahan kolom R sampai dengan kolom C. Demikianlah terkait dengan instruksi pelaksanaan tes SDS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.